Gawat, gawat, gawat. Pernikahan Tante Liana sudah mau dimulai nih. Paula kenang. Paula kencana. Paula kenang. Untung masih sempat. Baik dalam suka maupun duka, apakah kau bersedia mencintainya, menghormatinya, sepenuh hati sampai akhir hayat? Tante Liana, kau harus bahagia ya. Pengantin pria, apakah kau bersedia? Aku nggak bersedia. Siapa dia? Mila, kenapa kau kemari? Kita kawin lari aja. Astaga, ada apa ini? Ini perjodohan antara keluarga kita. Kalau kau berani mempermalukan aku di depan semua orang, percaya nggak aku bakal menghabisimu? Aku nggak mau jadi boneka perjodohan. Aku mau mengejar cintaku sendiri. Aku mau menjalani hidupku sendiri. Dasar anak durhaka! Anak durhaka! Pasti pengantin wanita yang bermasalah. Rian itu anak yang penurut dan tahu diri. Mana mungkin bisa terjadi hal kayak gini? Kau asal bicara. Aku menyaksikan Nadia tumbuh dari kecil. Dia gimana memangnya kami nggak tahu. Pasti dia duluan yang melakukan hal yang nggak pantas. Jaga mulutmu kalau bicara. Bisa-bisanya kami berbesan sama orang kayak kau. Menjijikan. Kau berani memukulku. Jangan pukul lagi. Keluarga konglomerat, mana ada cinta sejati? Benar-benar konyol. Sini Farel, makan daging yang banyak biar cepat tumbuh besar. Tante Liana makan juga. Aku nggak suka makan daging, kau makan saja. Kau anak haram yang nggak diinginkan. Farel, Kau. Bangkit, Farel. Bangkit. Nggak apa-apa, Farel. Mulai sekarang aku bakal melindungimu. Tante Liana, nanti aku kalau sudah besar, aku juga bakal melindungimu. Benarkah? Tentu saja. Berhenti semuanya! Tante Liana, dari kecil sampai sekarang, kau yang selalu melindungi aku. Sekarang, giliran aku yang melindungimu. Kalau dia nggak mau menikahinya, aku yang menikahinya. Sialan. Sekalipun langit runtuh hari ini, pernikahan ini harus tetap berlangsung. Sebenarnya, aku sudah lama menyukai kau. Terjadi kejadian nggak menyenangkan gini, juga hal yang nggak ingin kita semua lihat. Tapi menurutku, ini kesempatan dari Tuhan buat aku. Jadi tolong, berikan aku satu kesempatan lagi. Tante Liana tersayang, kenapa bengong aja? Aku ini lagi membantumu biar nggak malu. Jangan sampai kau yang mempermalukan aku. Baiklah, aku bersedia menikah denganmu. Nak, kau. Cincin-cincinnya kasih aku. Ah, Maaf banget, harus mulai dengan cara kayak gini. Tapi aku janji padamu, kelak aku bakal memberikan pernikahan khusus buat kita berdua. Gak bakal terjadi hal yang gak menyenangkan. Baiklah. Darling, I'm falling, fucked up over you. Bite me, bruise me, leave me
like you do. And darling, I'm calling. Lay me in my tomb. Ah. Apa yang kau pikirkan? Dia itu tante kandungmu. Maaf Tante Liana. Hari ini aku benar-benar nggak ada solusi lain. Aku cuma bisa... Tante Liana, gak kusangka kau punya kebiasaan kayak gini. Tapi aku bukan orang yang suka berutang sama orang lain. Cuma sekali ini. Tante Liana. Kau ini ngapain? Kenapa? Memangnya kau gak menginginkan tubuhku? Enggak sama sekali. Aku nggak pernah punya pikiran kayak gitu pada Tante Liana. Ibu, Dasar bocah bandel, kau mau mati ya? Tante Liana bilang sama aku, kau gak menghadiri pernikahan dia. Kau kemana sebenarnya? aku menghadirinya. Aku bahkan masih di hotel sekarang. Pasti saja bohong. Cepat pulang. Lihat saja gimana aku membereskanmu nanti. Aku ada di sini. Aku seharian ada di hotel. Ini... Astaga. Aku salah masuk aula pesta pernikahan? Jadi dia... Kenapa Tuan pengantin gak puas sama aku? Salah paham Tante Liana. Bukan. Nona. Semua ini cuma salah paham. Salah paham? Jadi janji yang kau bilang padaku hari ini semuanya bohong? Di depan orang tuaku dan semua tamu undangan, kau bilang menjaga aku seumur hidup. Itu juga bohong. Apa kau tahu? Apa akibatnya kalau membohongiku? Nadia, aku salah. Nadia, aku benar-benar salah. Ku mohon lepaskan aku dan Mila. Aku mohon padamu. Aku nggak berani lagi, Nadia. Aku salah. Nadia, aku salah. Jadi, kau gak bakal membohongiku. Iya kan? Kau gak bakal membohongiku. Iya kan? Iya. Buat kau. Ini kartu gajiku. Semua tabungan aku di sini. Aku serahkan buat kau simpan. Mulai sekarang, aku bakal tanggung jawab padamu. Kau mau menafkahiku? Berapa gajimu sebulan? 3 juta. Aku baru selesai bahas proyek besar. Sebentar lagi bakal jadi pegawai tetap, nanti gajiku jadi 5 juta. Walaupun sekarang gajiku sedikit, tapi aku percaya selama aku bekerja keras, pasti bisa naik pangkat dan gaji, bisa memberi kau kehidupan yang baik. Memangnya berapa gajimu? Kau mengejekku ya? Aku... 4 juta? Cuma lebih banyak sedikit saja dari aku. Apa hebatnya? Maksud itu 40 miliar. Bu Nadia, How can I be sure you won't walk away? Why'd your love deception? Let me live this way. Bu Nadia. Itu ibuku menyuruhku pulang buat makan. Aku pergi duluan.
Bu Nadia, Rian sudah dibereskan. Lain kali kerjakan lebih rapi. Suamiku sampai terkejut. Baik. Bu Nadia, file dari kantormu bagus sekali. Soal kerjasama sudah sepakat ya. Bu Nadia, pemuda ini, suami Anda sepertinya karyawan di grup Santara. Farel, menarik juga. Di mana semua orang? Selamat ya, grup Pramudita sudah resmi tanda tangan kontrak sama grup Santara. Kau berhasil mendapatkan proyek 100 miliar buat perusahaan. 100 miliar? Pak Hendra, sudah minumnya? Baik. Pak Hendra, Anda lihat soal kontraknya. Farel, jangan khawatir. Besok pagi, datang ke kantor buat tanda tangan kontrak. Makasih Pak Hendra. Mari, hati-hati. Pelan-pelan Pak Hendra. Tentu saja. Itu artinya aku punya uang menafkahi istri. Kau kenapa? Kelihatan nggak fokus. Baru menikah. Apa? Kau sudah menikah? Bukan. Tanteku menikah, aku menghadiri pernikahannya. Bikin kaget saja. Sudah dengar belum? Bu Nadia juga sudah menikah. Bu Nadia? Kau baru masuk jadi belum tahu. Bu Nadia ini dijuluki macan dari kota raya. Orangnya galak, temperamen, sering memarahi bawahan. Atasanku sebelumnya cuma membantah satu katanya. Sampai sekarang belum ditemukan orangnya. Astaga, macan betina kayak gitu. Ada yang berani menikahinya? Tapi aku dengar di hari pernikahan pengantin pria Bu Nadia kawin lari sama orang lain. Terus tiba-tiba ada pria yang muncul dan langsung ke panggung buat menikahi Bu Nadia. Ceritanya mustahil banget kan? Sinetron saja nggak berani kayak gitu. Memang mustahil banget. Apa kau bilang? Kawin lari, naik ke panggung? Kenapa kau heboh banget? Jangan-jangan pahlawan di hari pernikahan itu kau ya? Sialan, nggak mungkin kebetulan. Baik, aku bersedia menikah denganmu. Enggak, Bu Nadia itu bos yang kaya raya. Mana mungkin menyukai pria miskin kayak aku? Mimpinya tinggi banget. Pecundang kayak dia mana pantas buat Bu Nadia? Mimpinya tinggi banget. Pecundang kayak dia mana pantas buat Bu Nadia? Vina, apa maksudmu? Memangnya maksudku kurang jelas? Bu Nadia itu pengusaha populer di kota raya. Salah satu dari 4 wanita tercantik. Kau orang miskin. Apa pantas buat Bu Nadia? Vina, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Waktu aku pacaran sama kau, setiap hari raya nggak pernah dikasih hadiah. Tas yang kuinginkan cuma 40 juta. Kau juga nggak rela membelikannya. Kalau bukan orang miskin, apalagi? Makanya waktu kau pacaran sama aku, kau menginap sama ketua timmu. Aku punya riwayat pesanan hotel kalian. Apa mau kutunjukkan biar semuanya bisa menilai? Kau asal bicara. Aku sama Pak Sony saling mencintai. Aku rasa kalian memang sekongkol. Cari mati. Kenapa kau memukul orang? Karena aku atasannya. Mau aku pukul ya aku pukul. Mau aku maki ya aku maki. Aku mau istrinya pun. Dia harus serahkan padaku pakai kedua tangannya. Kau. Kenapa? Nggak terima. Pergi saja kalau nggak terima. Grup Santara nggak pelihara pecundang. Farel baru saja dapat proyek 100 miliar buat perusahaan. Dia bukan pecundang. Justru kalian berdua memangnya punya pencapaian sebaik Farel? 100 miliar? Kali ini berhasil dapat kontrak sama grup Pramudita. Bu Nadia senang banget. Memutuskan memberikan 1 miliar sebagai bonus. Farel, selamat ya. Hebat banget. Mari ucapkan selamat buat Sony, ketua tim kita. Aku menghargai ayahmu, makanya merebut hasil kerja si Farel demi membuka jalanmu. Nanti kalau kau dapat perhatian Bu Nadia, Tenang saja Om Ilham. Kalau aku sudah sukses nanti, pasti nggak bakal melupakanmu. Mana mungkin? Farel, jelas-jelas kau yang mendapatkan kontrak ini. Kerja kerasmu juga diketahui semua orang. Kenapa malah dia yang dapat bonusnya? Farel, jangan-jangan kantor keliru?
Makasih Pak Ilham. Makasih grup Santara. Pak Ilham, apa ada kekeliruan? Kontrak grup Pramudita itu kudapatkan dengan minum segelas demi segelas alkohol. Kenapa bonusnya malah jadi punya dia? Farel, kau seorang karyawan magang mau meragukan keputusan perusahaan? Dia nggak menikahinya. Aku yang menikahinya. Buat kau. Aku bakal tanggung jawab padamu. Dasar bodoh. Siapa yang mau kau nafkahi? Gaji 3 juta sebulan, menghidupi diri sendiri saja sulit, masih mau menafkahiku? Bu Nadia tak pernah sekalipun punya ekspresi kayak gitu. Apa hal yang kusuruh kau urus sudah selesai? Aku sudah kabari tim penjualan. Karyawan yang dapat kontrak grup Pramudita dapat bonus 1 miliar. Baiklah. Liana, bawa pulang anak bandel itu. Baik. Ayo, jemput tuan muda. Siap! Putriku tersayang, aku sudah tahu bahwa aku segera tiba. Kalau nggak tiba juga, aku nggak mau berada di sini lagi. Kenapa aku bisa punya anak kayak gini? Perusahaan keluarga nggak mau diurus, malah ngotot jadi karyawan magang. Aku nggak meragukan keputusan perusahaan. Aku cuma merasa perusahaan harusnya melihat usahaku dan memberikan aku keadilan. Kalau aku nggak salah ingat, kau lulus belum sampai setengah tahun, kan? Iya. Benar. Anak muda, jangan terlalu fokus pada pencapaian. Ingat, jangan terlalu ambisius. Yang paling penting buat kau sekarang itu berkembang. Aku staf penjualan. Kalau nggak peduli pencapaian, apa yang kau pedulikan? Gaji pokokku sebulan 3 juta. Kalau nggak ada pencapaian, aku pakai apa menafkahi ibuku? Lalu juga... Farel, apa maksudmu? Kau merasa gaji yang diberikan perusahaan kurang ya? Hari ini kau kayak gini, besok dia juga kayak gini. Kalau semua kayak kau, perusahaan masih bisa dijalankan nggak? Pak Ilham, bukan itu maksudku. Aku cuma ingin dapat hakku saja. Kontrak ini beneran aku yang mendapatkannya. Bonus itu... Apa aku pernah bilang nggak kasih kau bonus? Ngapain kau gaduh di kantor? Apa kau masih menganggap aku atasanmu? Pak Ilham, Mas, Farel, perusahaan kasih kau kesempatan belajar kan? Kasih kau fasilitas dan kesempatan berkembang kan? Harusnya kau berterima kasih pada perusahaan. aku berterima kasih pada perusahaan. Kalau kau berterima kasih, bukankah seharusnya kau ikuti kebijakan perusahaan? Iya, tahun ini pencapaian kita memang naik, tapi sebagian besar itu berkat aku sama Vina. Tapi menimbang kau nggak berjasa, tapi sudah kerja keras. Aku putuskan kasih kau bonus dari uang pribadi. Kau berencana kasih aku berapa? Ini dia. Farel dapat kontrak 100 miliar buat perusahaan, tapi cuma dikasih 100 ribu. Ini keterlaluan banget. Jangan ikut campur. Kau masih mau kerja nggak? 100 ribu? Kau serius? Oh, kira aku lagi bercanda. Kau karyawan magang, kerjanya paling sedikit. Paling cuma cari kurir, beres-beres, temani klien makan saja. 100 ribu ini sudah cukup buat kau foya-foya. Farel, kalau tebakanku nggak salah, masa magangmu segera berakhir, iya kan? Karena selama 3 bulan ini, kau nggak ada pencapaian di perusahaan, perusahaan memutuskan buat memecat kau. Kau bisa bereskan barangmu dan pergi. Demi apa? Karena aku atasannya. Kalau aku mau memecatnya, aku pecat saja. Kalau kau bicara lagi, aku pecat kau sekalian. Pecat saja. Aku sudah nggak ingin bekerja lagi. Farel, ayo pergi. Boleh dipecat. Kontrak 100 miliar yang kudapatkan kemarin, bonusnya seharusnya untuk aku. Bonus? Apanya yang kau dapatkan? Jelas-jelas itu Pak Sony yang dapatkan. Kau cuma pecundang saja. Sudah. Pak Sony sama Pak Ilham itu kerabat. Kau nggak bakal bisa melawan mereka. Benar. Iya, mending kau minta maaf sama Pak Sony. Pak Sony punya pendukung di perusahaan. Kau mahasiswa yang baru lulus mau lawan dia pakai apa? Kalian mahasiswa yang baru lulus ini memang suka membanggakan diri sendiri. Farel, kau mahasiswa yang baru lulus. Perusahaan memberi kau pekerjaan sudah sangat menghargaimu. Seharusnya kau sangat bersyukur, bukan malah minta bonus sama Pak Ilham. Oh, jangan terlalu semena-mena. Kenapa?
mau main tangan sama aku kasih kau 3 detik buat menyingkirkan tangan kotormu. Kalau enggak, aku bakal bikin kau nggak bisa ambil gaji pokok. 1 detik sejuta. 3, 2. Farel, aku terus terang saja sama kau. Memang kau yang mendapatkan kontrak itu, tapi mau gimana? Pak Ilham itu omku. Aku mau mengambil hasil kerjamu itu gampang, Pak. Kau, kenapa? Kesal banget ya. Hah? Aku memang mengambil hasil kerjamu, terus kau bisa apa? Hah? Kau punya latar belakang apa? Kau punya koleksi enggak? Kau punya pendukung enggak? Farel, sudahlah. Bu Nadia tiba. Pantas jadi 4 wanita tercantik kota raya. Dia jauh lebih cantik dan muda dari bayanganku. Tunggu aku dapat kontrak grup Santara dan dipercaya olehnya. Kelak bikin dia jadi istriku juga bukan hal yang sulit. Bu Nadia, kenapa Anda datang ke tim penjualan? Bu Nadia, dia kepala divisi penjualan. Bu Nadia, dia andalan tim penjualan kita. Pak Sony. Kontrak senilai 100 miliar itu didapat Pak Sony setelah minum habis-habisan. Benar. Aku yang dapat kontrak sama grup Kamodita. Baiklah, kalau gitu aku harus kasih kau hadiah besar. Bilang saja, mau hadiah apa? Aku nggak mau hadiah apapun. Aku ingin bergabung ke kantor pusat, membantu Anda menanggung beban. Boleh. Tapi aku tanya kau sekali lagi, apa beneran kau yang dapat kontrak itu? Nah, dia sesibuk itu. Mana mungkin memperhatikan urusan kecil tim penjualan. Dia pasti lagi mengujiku. Ya, aku yang mendapatkannya. Baiklah, bagus banget. Farel, Bu Nadia sudah datang. Dia pasti bakal memberimu keadilan. Sekarang aku bantu kau mengadu padanya. Sudahlah. Di kantor ini banyak orang bejat, CEO juga nggak bakal beda jauh. Nggak ada pekerjaan ini juga nggak masalah. Ayo kita pergi. Pekerjaan nggak mau. Istri juga nggak mau lagi. Kau Kenapa kau mencariku sampai ke kantor? Bukannya karena kau baru saja menikah, malah meninggalkan aku sendiri di kamar. Aku benar-benar kesepian. Kalau ada masalah, bicarakan di rumah saja. Kau sudah ditinggal sampai kayak gitu. Kontrak yang kau dapatkan susah payah direbut sama orang lain masih mau bicarakan di rumah. Aku nggak bakal membiarkannya. Tapi aku nggak suka berutang budi. Kemarin kau sudah membantuku. Jadi hari ini siapapun yang menindas,mu, nggak bakal ku biarkan hidup tenang di kota raya. Aduh, Bu Nadia salah paham. Ini semua cuma salah paham. Kau buta ya? Hasil kerja suami bos juga berani kau palsukan. Istri bos? Siapa istri bos? Aku ini bos grup Santara. Menurutmu siapa istri bos itu? Aku menikahi bosku sendiri? Nggak mungkin, dia pasti bohong. Dia cuma orang miskin, mana mungkin Bu Nadia menikah sama dia. Iya, siapa yang bisa buktikan kau CEO? Aku bahkan nggak kenal sama kau. Kurasa kau cuma aktor bayaran yang dibayar sama Farel buat menipu kami semua. Minggir, Om Ilham. Om cepat telepon Bu Nadia bilang ada yang menyamar jadi dia. Suruh dia usir mereka dari sini. Sia-sia saja aku percaya sama kau. Beraninya kau pakai hasil kerja orang lain menipuku? Om Ilham, kau memukulku. Om Ilham apanya? Cepat keluar dari grup Santara. Kalau enggak, aku pukul kau setiap melihat kau. Kau sendiri yang bilang Farel itu nggak punya kemampuan, nggak punya latar belakang. Kau yang menyuruhku merebut hasil kerjanya. Sekarang kau pura-pura jadi orang baik. Ilham, kau benar-benar mencelakai aku. Kau asal bicara. Bu Nadia, jangan dengar omong kosongnya. Aku giat bekerja di kantor, nggak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan. Ilham, kau kira bisa lepas tangan? Dengan memukulku saja, aku beritahu kau jangan harap. Kalau dipecat, harus dipecat bersama. Kalau bukan karena menghargai ayahmu, aku... Cukup. Parah banget. Anggi mereka berdua dipecat. Boykot di seluruh kota raya. Sial. Farel, kau masih mencintaiku kan? Gara-gara Sony, dia yang memaksaku buat pacaran sama dia. Kalau aku nggak putus sama kau, dia bakal memecatku.
Vina, apa yang kau katakan? Yang kau pecundang. Farel, maafkan aku ya. Tolong pujuk Bu Nadia. Jangan pecat aku. Aku masih punya ibu dan adik di rumah. Semua mengandalkan aku buat menafkahi mereka. Cerewet. Wah, puas banget. Wanita jalan ini sudah dari dulu ingin ku tampar. Sebenarnya dia juga kasihan. Nggak usah pura-pura sebenarnya senang kan? Sifat laki-laki yang sok cuek itu aku cukup jelas. Ramai banget. Pak Hendra sudah tiba. Kasih aku kesempatan. Farel nggak punya kemampuan, nggak punya pengalaman. Kalau Anda kerjasama denganku, aku jamin kasih harga terbaik. Kau siapa? Memangnya aku kenal. Langsung tanda tangan kontrak sama kau. Farel itu adikku. Kontrak sama grup Santara. Aku cuma percaya Farel. Pak Hendra, kenapa bisa kemari? Apalagi kalau bukan karena dia yang... Karena aku dengar Farel dipecat grup Santara. Gini saja, aku gaji kau 2 kali lipat. Kau ke grup Pramudita saja, gimana? Grup Pramudita itu perusahaan besar yang nggak kalah top dari grup Santara. Farel punya koneksi kayak gini. Begitu masuk grup Pramudita, pasti langsung cari petinggi perusahaan. Ini... Kau berani? Makasih Pak Hendra. Sekarang salah paham sudah diselesaikan. Aku tetap berencana lanjut bekerja di grup Santara. Pak Hendra, hari ini kau sengaja ke kantor kami. Jangan-jangan demi menarik orang. Bu Nadia, kemarin aku minum kebanyakan, nggak bisa menghadiri pernikahan Anda. Semuanya lancar kan? Berkat Anda, semuanya lancar. Karin, sudah cukup main-mainnya. Ayo pulang sama ayah. Karin, kalian... Baiklah, Ayah. Kak Farel, Bu Nadia beneran istrimu ya? Ini agak susah dijelaskan sekarang. Kenapa? Kemarin sudah janji. Mau ingkar janji. Enggak. Kau sudah janji sama aku. Mau ingkar janji. Aku salah, Nadia. Enggak. Aku sudah tahu. Tapi aku nggak bakal menyerah. Aku sakit. Gawat. Tante Liana sakit. Sakit. Hebat ya, masih ingat punya tante. Pernikahanku pun gak dihadiri. Maaf. Sebenarnya aku kemarin... Nadia, kenapa kau terima lamaran pria miskin itu? Ayahmu marah banget sekarang. Rian boleh kabur dari pernikahan. Terus aku nggak boleh cari siapa saja buat nikah kilat. Keluarga Wiratama itu keluarga terpandang di kota raya. Ayahmu paling peduli sama kesetaraan. Kau kayak gini, cuma bikin keluarga Wiratama malu. Memangnya nama baik keluarga lebih penting dari kebahagiaan putri sendiri? Memangnya kesetaraan sepenting itu? Apa? Kau sudah menikah? Iya. Aku harus cepat telepon kasih tahu Kak Eva. Tante Liana, tolong jangan kasih tahu ibuku. Kalau enggak, aku bisa dihabisi ibuku. Aduh, sekarang bisa tahu takut ya. Sebenarnya itu cuma salah paham. Cuman nggak bisa dijelaskan saja sekarang. Baiklah. Wah, bagus. Apa butuh aku bantu kasih saran buat kau? Sebenarnya gadis dari keluarga mana? Kenapa bisa seberuntung itu menikah sama Farel? Tante Liana jangan dibahas lagi. Aku yang nggak setara sama dia. Kau ini harus percaya sama diri sendiri. Tenang saja, aku bakal selalu jadi pendukung terkuatmu. Gadis keluarga ini baik. Aduh. Kak Farel, Bu Nadia mau ketemu. Baik. Tante Liana, nanti malam aku pergi mengunjungimu. Ingat,
bantu aku rahasiakan ini. Tenang saja. Kau nggak percaya aku? Kau yang bilang ya. Pergi kerja sana. Pergilah, pergilah. Halo Kak Eva, kau tahu nggak si Farel itu? Iya, iya. Masuk. Astaga, macan dari kota raya memang sesuai reputasinya. Kau takut banget sama aku? Enggak. Waktu aku 8 tahun, kakekku kasih aku hadiah ulang tahun. Coba tebak apa hadiahnya? Jangan-jangan ini hadiahnya? Nadia, lihat pistol mainan yang kakek siapkan buat kau. Suka nggak? Suka. Makasih kakek. Bagus banget. Siapa bilang perempuan kalah dari laki-laki? Mulai sekarang, Nadia, cucu perempuanku, adalah macan keluarga Wiratama. Calon penerus keluarga Wiratama. Atas galak banget. Apa kau bilang? Hah? Enggak ada. Terus pernikahan kau sama Rian? Cuman perjodohan dua keluarga. Kakekku sudah lama terbaring sakit. Dia takut aku dikucilkan dalam keluarga. Makanya cari keluarga Pramudita buat membantu. Ternyata gitu. Kayaknya kau salah pilih orang. Aku cuma orang biasa. Nggak bisa bantu apapun. Kenapa? Menyesal? Laki-laki sejati. Sekali bicara harus ditepati. Laki-laki sejati ya? Ya. Besok temannya aku pulang. Mau ngapain? Pulang. Ketemu kakekku. Keterlaluan banget. Menikah hal sepenting itu juga nggak diskusi sama aku dulu. Kau masih menganggap aku ibumu nggak? Jangan lihat tantemu. Ibu, kejadian itu juga mendadak banget. Aku juga bukan... Sudah sebesar ini masih nggak bisa mikir. Dia gadis dari keluarga mana? Sudah menikah secara resmi belum? Sudah kasih mahar belum? Kak Eva, aku sudah cari tahu soal ini. Gadis ini bosnya Farel, baik hati dan rupawan. Tante Liana, kenapa kau bisa tahu? Mataku yang tajam ini bisa melihat dengan jelas. Tapi kau hebat juga. Biasanya kelihatan pendiam. Ternyata berhasil mendapatkan bos sendiri. Anak bandel ini memang mirip ayahnya. Nggak ada keahlian lain, tapi jago soal mencari istri. Ibu, kalau nggak ada urusan lain, aku... Pergi sana. Baik. Kak Eva, jangan terlalu memuji diri sendiri. Sudahlah, kau siapkan seserahan lalu antar ke keluarga Wiratama. Biar orang nggak bilang keluarga Cahyadi nggak tahu tata krama. Lalu standarnya? Semua sederhana saja. Baik. Halo Reski, siapkan seserahan buat keluarga Wiratama. Apa? Kau tanya berapa anggarannya? Nyonya Eva bilang, nggak terbatas. Aduh, kau manjain saja dia terus. Nanti waktu ketemu kakekku di dalam, jangan asal bicara. Kakekku kurang sehat. Kalau ditanya apa-apa, kau jawab jujur saja. Tuan Aldi makan anggur. Tuan Aldi, anggurnya manis nggak? Sini minum dulu. Tuan Aldi ganteng banget. Nona Nadia. Keluar! Kak Nadia, kenapa kau pulang? Dia bukannya orang desa yang nggak berguna itu. Kenapa kau membawanya pulang? Ya kakak iparmu, jaga mulutmu kalau bicara. Orang nggak berguna.
juga pantas masuk keluarga Wiratama. Konyol. Kau berani memukulku? Kenapa memangnya? Dia kakak iparmu. Kau nggak menghormatinya, memukulmu itu artinya mendidikmu. Aku perlu kau, Nadia, mendidikku. Kau panggil aku apa? Nadia! Coba kau ulangi lagi. Kak Nadia! Sudahlah Nadia. Aku memang orang desa, dia juga nggak salah bicara. Kau suamiku. Cuma aku yang boleh menegurmu, orang lain nggak punya hak. Jadi kayak gini rasanya dilindungi istri. Ini mantap banget. Ardi! Ibu datang tepat waktu. Kak Nadia mau menghabisiku. Nadia! Kalian itu kakak adik, nggak boleh kelahi, tahu nggak? Yuli, aku memukul putramu karena engkau ingin membunuhku ya. Omong kosong, apa yang kau bilang? Yuli, nggak usah pura-pura jadi ibu penyayang di depan orang lain. Sebenarnya benci banget sama aku kan? Selama ini selalu ingin aku menikah, biar putra kesayangan kau ini bisa mewarisi harta keluarga Wiratama. Nadia, kau jangan senang dulu. Nanti tunggu kakekmu mati. Kulihat siapa yang bakal memanjakanmu di keluarga Wiratama. Aku sabar banget sama kau, anggap anak kandung. Kau bukan cuma memukul Ardi, malah memfitnahku juga. Kau sudah memukul Ardi, masih merasa benar ya? Dia nggak hormat sama yang tua, bahkan mau memukul suamiku. Kau sebagai ibunya nggak bisa mendidik dia. Maka aku sebagai kakaknya punya kewajiban dan keperluan mewakilimu mendidik dia baik-baik. Lancang kau! Jelas-jelas si kampungan itu nggak tahu aturan, bicara sembarangan. Kau nggak takut aku bilang sama ayahmu? Ayahku? Jangankan memukulnya. Kalau aku mau membunuhnya, kau bisa apa? Kau! Nggak tertolong lagi. Kau! Sekarang juga berlutut minta maaf pada putraku. Aku bisa lupakan yang sudah terjadi. Kalau enggak, aku nggak bakal sungkan sama kau. Sudah berlutut. Minta maaf saja. Aku suruh dia minta maaf. Dalam kamu suamiku, nggak ada kata minta maaf. Oke. Aku bakal kasih tahu ayahmu, biar ayahmu yang jadi penengah. Ayo! Nadia, Farel, kalian berdua tunggu saja. Aku bakal bikin kalian sengsara. Nadia, maaf. Aku Nggak ada hubungan sama kau. Dia memang benci aku. Meskipun hari ini bukan kau, pasti ada orang lain. Sampai akhirnya aku dinikahkan. ternyata dia mau menikah cuma demi menghadapi keluarganya. Nona cari siapa? Desa dari keluarga Wiratama. Aku kesini buat melamar atas nama tuan muda kami. Anak durhaka, kau tahu apa salahmu? Apa salahku? Demi pecundang kayak gini, kau memukul adikmu melawan ibu tirimu. Dia bukan pecundang, dia suamiku. Nadia, dimanapun keluarga Wiratama juga termasuk keluarga terpandang di kota raya. Bukan nomor 1, tapi termasuk 3 besar kan? Coba kau lihat, malah mencari orang desa jadi suami. Benar-benar mencoreng nama keluarga. Kalau gitu kutanya, sebelumnya status kau apa? Dulu cuma seorang penghibur jalanan. Kau punya hak apa bilang suamiku rendahan? Sayang, selama ini aku selalu tulus dan sungguh-sungguh pada Nadia. Gak disangka dia malah memfitnahku. Anak durhaka, cepat minta maaf pada ibu tirimu. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal 10 tahun yang lalu gara-gara dia. Berani melawannya? Om Yanto, walaupun aku orang desa, tapi aku mengandalkan diri sendiri buat cari uang. Aku bisa menjaga Nadia dengan baik. Minggir! Kau dan Nadia memang dari dunia yang berbeda. Sama sekali nggak mungkin bersama. Aku yakin, selama aku berusaha, aku pasti bisa bikin dia bahagia. Kau pikir kau siapa? Kau cuma bocah dari desa. Bahkan lebih hina dari semut. Apa kau tahu arti kesetaraan? Ayam kampung masih mau naik derajat. Wah, benar-benar kesetaraan ya. Benar-benar ayam kampung mau naik derajat ya. Tante Liana, kenapa kau kemari?
Tentu saja buat mendukungmu. Sudah sebesar ini, datang ke rumah mertua juga nggak tahu bawa hadiah. Wanita rendahan dari mana? Siapa yang izinkan dia masuk? Yanto, Bu Yuli, dia yang menerobos masuk, nggak bisa kuhalangi. Keluar. Kau ibunya ya? Ini tanteku. Kau datang tepat waktu. Kebetulan aku mau bicara sama kau. Kau kira kau siapa? Pantas bicara sama aku. Tante Liana, apa katamu? Mana Bambang? Suruh dia keluar temui aku. Nama kakekku juga bisa kau asal panggil. Keluarga Wiratama nilai pasarnya ratusan triliun. Boleh dibilang sebagai 3 besar di kota raya. Bambang penopang keluarga Wiratama, orang hebat pada masanya. Putranya Yanto, nggak sehebat ayahnya, tapi masih bisa menjaga bisnis keluarga. Cucunya Nadia, wanita tangguh, terlahir jadi pemimpin. Bagus kalau kau tahu. Tapi aku nggak keberatan. Apa katamu? Bangsawan dan pejabat yang turun-temurun berabad nggak punah bisa disebut keluarga berpengaruh. Bisa bertahan ratusan generasi, bisa disebut keluarga konglomerat. Satu marga 3 generasi orang hebat bisa disebut keluarga terhormat. Keluarga Wiratama bisa dianggap keluarga terhormat. Tapi melihat Farel dan putrimu yang jatuh cinta pada pandangan pertama, makanya aku nggak keberatan. Tante Liana, kau bilang apa? Keluarga Wiratama itu kaya banget. Pelan-pelan juga bakal tahu. Sombong banget. Nadia, tadi ini pria yang mau kau nikahi? Ibu, tanteku memang kayak gitu orangnya. Jangan diambil hati ya. Enggak. Menurutku bagus juga. Tante Liana, ngapain kau kesini? Aku bisa mengurusnya sendiri. Keluarga Cahyadi itu selalu tahu aturan. Walaupun kau sudah menikah sama Nadia, tapi soal adat dan tradisi, satu pun gak bakal kurang. 1 unit apartemen Nirwana. Apa? Apartemen Nirwana? Itu apartemen yang harganya mahal banget. Katanya yang tinggal di sana orang-orang paling berpengaruh. Patung Guan Yin Giok Putih. Patung Guan Yin Giok Putih Premium di lelang kelas atas Jayantara. Katanya dibeli sama konglomerat kota raya seharga 2 triliun. Kok bisa ada di tangannya? 10 kilogram emas. Kalung hati samudra. Koleksi kerajaan Prancis berlian harapan kalung hati samudra. Semua ini buat keluarga Wiratama. Maaf ya, ini semua buat Nona Nadia. Kalau soal dia orang keluarga Wiratama atau bukan, itu tergantung dia sendiri. Besan, salah paham. Ini cuma salah paham. Mari silakan duduk. Nggak perlu basa-basi. Aku kesini buat antar seserahan saja. Oh iya, sekalian mau kasih tahu Farel. Ibumu menunggu kau bawa pulang istrimu ke rumah. Cepat sedikit. Aku mengerti. Baiklah, seserahan sudah diantar. Aku duluan. Hati-hati ya, Besan. Ya, putriku sayang, entah Farel tuan muda dari keluarga mana. Seharusnya bilang dari awal, biar nggak salah paham. Kita ke atas jenguk kakek dulu. Iya. Sayang, jangan-jangan kau beneran mau menyerahkan kendali keluarga Wiratama pada Nadia. Terus putra kita gimana? Kami mengikuti kau selama ini, nggak berjasa, juga ada pengorbanan. Nggak disangka kami ibu dan anak, nggak dapat apapun akhirnya. Mending mati saja sekalian. Mana mungkin gitu kesayanganku. Pak Yanto, orang dari keluarga Pramudita datang. Apa? Keluarga Pramudita? Putra keluarga Pramudita kabur dari pernikahan, hampir bikin keluarga Wiratama jadi bahan tertawaan di kota raya. Dia masih berani datang? Nggak ketemu. Yanto, lama nggak jumpa ya? Wah, masih berani datang ya? Keluarga Pramudita memang bersalah pada keluarga Wiratama. Tapi aku sudah benar-benar kasih pelajaran buat Rian. Hari ini, aku sengaja kemari buat minta maaf, sekalian kasih peluang emas buat keluarga Wiratama. Minta maaf. Ini semua dari kau. Tentu saja, semua hadiah ini kusuruh Rian buat mengantarnya ke sini. Pantas saja. Sayang, kita sudah ditipu sama Farel. Keterlaluan. Peluang emas apa yang kau maksud itu? Keluarga Cahyadi di Kota Agung. Keluarga Cahyadi dari grup Mahesa? Lagi gak ya? Kakek. Ini aku. Aku belum mati. Kenapa menangis? Ternyata
dia punya sisi rapuh juga. Apa kau menyalahkanku? Karena menjodohkan kau sama Ria. Begitu orang mati, semuanya lenyap. Setelah aku mati, wibawa dan koneksi yang keluarga Wiratama bangun selama ini bakal berkurang banyak. Posisi keluarga Wiratama sebagai keluarga terhormat di Kota Raya juga bakal merosot. Bahkan mungkin terancam. Aku nggak mau kau terlalu capek. Kakek, tenang saja. Aku nggak bakal biarkan jerih payah kakek selama ini lenyap begitu saja. Nak, kakek yang bersalah padamu. Siapa dia? Ini suamiku. Bagus. Bagus. Anak baik. Kau harus janji padaku buat jaga Nadia baik-baik. Soalnya selama ini, dia terlalu capek. Kakek, tenang saja. Aku pasti akan lakukan yang terbaik. Kalau gitu aku juga tenang. Pulanglah. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Kalau memang burung Phoenix, berarti harus terbang tinggi di angkasa. Dia begitu angkuh, begitu mempesona. Tapi di depan kakeknya, dia tetap gadis kecil yang digendong saat ulang tahunnya yang ke-8. Ngapain melihatku? Kakekmu baik banget sama kau. Kakekku itu orang yang paling baik sama aku sedunia. Iya. Sayangnya, aku belum pernah bertemu kakekku. Ibuku bilang, kakekku nggak suka ibuku. Makanya nggak pernah melihatku. Jangan-jangan kau memang beneran anak orang kaya. Mana mungkin? Kalau aku anak orang kaya, aku masih jadi karyawan magang kerja keras sebulan cuma demi 3 juta saja. Mungkin tanteku demi mendukungku, membual saja. Jadi kau merasa uang yang kuberikan kurang? Enggak. Baiklah, nanti ku naikkan gajimu. Makasih, Bos. Temani aku ke satu tempat. Kemana? Bu Nadia, apa perlu ini? Cuma latihan tinju apa bisa mati? Apa perlu semua ini? Bu Nadia, kau serius? Kalau gitu aku nggak bakal sungkan lagi. Lega banget. Kau beda banget sama semua wanita yang pernah aku temui. Kenapa? Mau tidur sama aku? Mau. Bukan itu maksudku. It's your door. Don't you ignore or forget about it. Let you run. I've got this thing gonna blow your mind. Pulling your string. Hari ini makasih banyak. You want to know. Aku kira para bos wanita itu setiap hari selain minum anggur atau sampahnya, kamu nggak menghadiri jamuan eksklusif. Nggak disangka kau malah suka olahraga tinju. Aku beda sama wanita yang nggak berkelas. Aku ini Nadia, macan dari Kota Raya. Itu semua cuma rekan kerja sembarang bicara saja. Kau jangan anggap serius. Sebenarnya, kau juga nggak galak-galak banget. Kalau gitu kau suka aku nggak? Tentu saja. Seandainya kau memang istriku. Sayangnya pada akhirnya kita memang dari dunia yang berbeda. Janji di hari pernikahan kalau kau berani bohong, bakal kutinju kau sampai mati. Jangan tinggalkan aku ya. Aku capek banget. Baiklah. Astaga, sudah mau telat kerja. Kenapa kau bisa masuk ke sini? Bu Nadia menyuruh aku menjemputmu buat menemani dia menemui klien. Baik, aku paham. Kau keluar dulu, aku mau ganti baju.
Luna dia bilang, klien kali ini seorang desainer mode internasional, harus pakai baju yang rapi. Iya, aku tahu. Desainer mode internasional? Farel, kenapa kau datang pakai baju kayak gitu? Apa kau tahu, hari ini kita bakal menemui tamu penting grup Santara. Kau pakai baju kayak gitu, sengaja cari masalah ya? Menurutku, selera berpakaian aku masih lumayan. Lagian baju ini pemberian omku. Aku sudah pakai bertahun-tahun. Itu kayaknya menurut kau saja, norak banget. Apa kau masih hidup di zaman dulu? Sudahlah. Nanti kau berdiri agak jauh saja. Apa kabar, Pak Andi? Kau Nona Nadia ya? Maaf banget. Tadi di hotel aku istirahat agak lama, jadi bikin kau menunggu. Pak Andi, Anda naik pesawat belasan jam. Istirahat sebentar juga wajar. Aku sudah menanti lama pertemuan kali ini. Sebentar lagi jam makan siang, kebetulan aku sudah pesan restoran. Gimana kalau kita bicara sambil makan? Makan siang ya? Nggak perlu. Sore ini aku masih ada urusan. Nanti malam sudah harus naik pesawat kembali ke Paris. Sini. Itu apa namanya, siapa memangnya? Sampai bikin Bu Nadia menemuinya langsung. Pak Andi pun kau nggak tahu. Dia itu direktur kreatif merek mewah internasional. Sekadar menghadiri pekan mode saja sudah menghabiskan banyak waktu. Dia masih harus membagi waktu buat merancang. Tentu saja waktunya berharga. Sehebat itu? Bu Nadia bisa bertemu langsung dengannya kali ini sudah kasih muka banget. Soalnya dia nggak pernah kekurangan perusahaan yang datang meminta kerja sama dengannya. Kalau gitu, kita langsung ke intinya saja. Nona Karin di sini. Karin. Pak Farel, coba ini. Makasih ya. Ngapain melihat aku kayak gitu? Kalau aku tahu kau berani mengkhianati Bu Nadia, kau bakal aku habisi. Karin? Bu Nadia, kau juga datang buat bahas kerja sama dengan Pak Andi? Kayaknya kau bakal kecewa. Nona Karin, kau kenal Nona Nadia? Iya, aku dulu pernah magang di perusahaan Bu Nadia. Lagian, grup Pramudita sama grup Santara punya hubungan kerjasama. Tapi, sekarang kami saingan cinta, benar kan? Ternyata gitu. Karena sudah saling kenal, mending kita bahas bersama soal kerjasama. Coba bilang pendapat kalian. Baik. Keluarga Pramudita itu berpengaruh di kota raya. Distributor khusus barang-barang mewah. Di banyak mall besar ada toko mereka sendiri. Walaupun asetnya nggak sebanding grup Santara. Tapi di bidang barang mewah, mereka lebih jago dari grup Santara. Kalau gitu kerjasama dengan grup Santara bukankah bahaya banget? Katanya nona besar grup Pramudita sekolah desain di Amerika sudah mulai terkenal. Dia juga punya banyak kenalan di dunia mode. Menurutmu nona besar yang baru kembali dari luar negeri bisa sukarela jadi karyawan magang di grup Santara? Iya juga. Kenapa? Kau beneran bodoh atau pura-pura bodoh? Dia menyukai kau. Apa? Pak Andi, kita berdua sudah sepakat buat kerjasama. Tiba-tiba ada perwakilan keluarga Pramudita. Kayaknya kurang pantas. Tenang saja Nona Nadia. Aku dan Nona Karin pernah ketemu sekali di Pekan Mode Paris. Hubungan kami juga nggak seakrab itu. Jadi asal kalian berdua bisa kasih aku syarat dan sudut pandang yang cukup menarik, aku bakal memilih salah satu dari kalian secara adil. Nadia, jangan-jangan kau takut. Kalau gitu mending kau mundur saja.
Karena kau nggak bisa menang dari aku. Apapun yang aku inginkan, harus menantang maut pun, pasti tetap bakal aku dapatkan. Pak Andi, keluarga Pramudita itu pionir distributor barang mewah di Kota Raya. Soal pengalaman dan keahlian, beda jauh sama grup Santara yang kaya mendadak dan melakukan apa saja. Pengalaman bukan berarti kekuatan. Keluarga Pramudita sudah disalib sama grup Santara 10 tahun lalu. Yang Pak Andi butuhkan itu mitra kerja yang benar-benar kuat, bukan keluarga ningrat yang jatuh miskin. Jatuh miskin? Kau lihat dari mana? Kau beneran mengira ekspansi membabi buta itu artinya kuat? Kami menghargai mode, menghargai ide, menghargai inovasi. Yang kami kejar selama ini bukan cuma uang, tapi budaya. Kau paham nggak? Pak Andi, aku akui keluarga Pramudita lebih profesional. Tapi kami cukup tulus dan percaya diri bisa bikin Anda dan perusahaan Anda tumbuh lebih cepat di Jayantara. Nona Nadia, aku pernah menyelidikimu dan sangat menghargaimu. Tapi aku juga menyadari, di duniamu itu, perusahaan cari uang ekspansi, cari uang lagi, melupakan prinsip bisnismu. Jadi, maaf ya, Nona Nadia. Yang kita jual bukan cuma produk, tapi juga ide, layanan, dan sebuah hasrat terhadap budayamu. Nona Nadia, sudahlah. Apa kau belum paham? Yang Andi cari itu mitra kerjasama, bukan penjual apalagi distributor. Mitra kerjasama yang sesungguhnya harus dimulai dari ide dan sketsa desain, sampai memikirkan lokasi produksinya. Benar, Nona Karin memang wanita berbakat dari Paris. Nadia, kau menyerah saja. Nona Nadia, maaf banget, kayaknya kali ini kita nggak ada kesempatan kerjasama. Pak Andi, kenapa Anda kayak gitu? Anda bahkan belum lihat rencana kerjasama. Cuma gara-gara beda pandangan soal mode, langsung menolak kami. Ini nggak adil buat kami. Sudahlah. Kali ini memang kita yang kurang siap. Gimana bisa menyalahkanmu? Kau juga nggak pernah belajar desain. Maaf banget. Pak Andi, kalau dari awal memang mau kerjasama dengan keluarga Pramudita bukan sama grup Santara, ngapain repot-repot ketemu? Bukan. Kau salah paham padaku. Gitu ya. Dari awal sampai akhir, inti pembicaraan cuma pada budaya perusahaan. Dan budaya mode, nggak pernah bertanya tentang pasar atau modal padaku. Kau tahu Karin lulusan desain? Pekerjaannya memang merancang pakaian. Kau bikin suasana percakapan yang nyaman buat Karin. Dan bikin aku merasa nggak ngerti apa-apa. Merasa dirugikan, makanya kalah dalam diskusi ini. Bukankah gitu? Kalau gitu, aku nggak perlu kerjasama dengan orang awam kayak kau. Aku juga nggak perlu berurusan sama orang bodoh yang cuma hidup dalam dunia khayalannya sendiri. Kau bilang aku bodoh? Ayo pergi. Kak Farel. Kak Farel. Nadia, apa-apaan sikapmu ini? Pak Andi itu desainer mode internasional, bukan orang yang bisa kau hina. Cepat minta maaf pada Pak Andi. Nadia, kau bakal bayar mahal buat ucapanmu hari ini. Kau menakutiku, mengancamku. Kenapa memangnya? Lingkungan mode kelas atas bukan buat dihina seenaknya sama orang kaya dadakan kayak kau. Terserah. Dimanapun yang kalah terakhir pasti bukan Nadia. Bagus. Memang pantas jadi istriku. Penuh wibawa. Nadia, seleramu jelek banget. Mencari orang kampungan jadi suami. Siapa kau? Pak Andi, ada apa? Apa dia terlalu kampungan sampai mengagetkanmu? Ini nggak mungkin. Kau ngapain? Aku beritahu, aku nggak tertarik pada pria. Ini karya penjahit kelas atas. Tuan George. Harganya mahal banget. Bukan! Ini langka banget. Kau nggak salah. Ini pemberian omku. Nggak berharga. Pak Andi,
Apa nggak salah? Orang kampungan kayak gini, mana mungkin bisa pakai karyanya Tuan George? Tutup mulutmu. Tuan George itu guru aku. Maksudmu, baju yang dipakai Kak Farel dijahit langsung sama gurumu? Iya. Aku sebelumnya nggak pernah dengar nama ini. Klien Tuan George itu keluarga kerajaan kayak raja, ratu, pangeran, putri, atau konglomerat top dunia. Baju model pasaran gini mana mungkin... Pak Andi, apa Anda nggak salah? Baju kayak gini bukannya banyak di luar sana. Enggak. Kalian gak ngerti sebagai penjahit, kembali pada kesederhanaan itu. Puncak tertinggi. Pak Farel, aku boleh sentuh bajumu sebentar? Ini. Nona Karin, coba kau sentuh juga. Ini kain skabal. Apa? Kain premium dari Brussels. Ini kain terbaik di dunia yang bisa dibeli pakai uang. Kau bercanda ya? Apa kalian tahu? Setiap benang pada celana pendek ini sudah dicampur apa? Aku beritahu kalian, ini bubuk berlian Afrika Selatan. Celana pendek ini harganya ratusan miliar. Pelangkan suaramu. Gimana kalau sampai orang lain dengar, lalu melepas celanaku? Kau orang desa, mana mungkin penjahit khusus keluarga kerajaan menjahit kamu baju? Baju yang kau pakai jangan-jangan hasil curian. Makanya, kau nggak tahu harga bajunya sama sekali. Nggak mungkin, Kak Farel nggak mungkin melakukan hal kayak gitu. Aku bukan cuma punya satu baju ini. Aku masih punya banyak baju kayak gini di rumah. Siapa tahu waktu kau jadi pengemis, mencuri beberapa potong. Dia suamiku. Jaga mulutmu kalau bicara. Nadia, sekarang kau bilang apa juga percuma. Aku sekarang semakin curiga. Demi kerja sama dengan Pak Andi, kau memakai cara licik gini. Buat mempengaruhi penilaian Pak Andi. Aku sekarang sama sekali nggak tertarik kerja sama dengan dia. Nggak masalah memfitnahmu. Tapi nggak boleh memfitnahmu. Mereka nggak percaya. Aku mau telepon Om Vito buat memastikan. Halo? Kenapa? Om Tito, bajuku ini dari mana asalnya? Tunggu, kau bocah nakal baru menikah langsung menyerahkan semua uang pada istrimu, bahkan uang buat beli baju juga nggak ada? Om Tito sudah tahu ya? Aku cuma penasaran. Sebenarnya baju di rumah kita asalnya dari mana? Aku sendiri yang menjahitnya buat kau. Kenapa? Nggak cukup? Kalau gitu, kujahitkan 2 setel lagi buat kau. Bukan gitu. Ada orang yang mengenali baju yang kupakai, dia ngotot bilang ini rancangan desainer Tom. Bahkan bilang aku lebih. Apa? Keterlaluan. Suruh dia jawab telepon. Ini. Halo? Halo? Guru? Ini beneran Anda? Ku dengar katanya kau lumayan terkenal sekarang. Enggak. Bukan. Di depan Anda aku bukan apa-apa. Merasa superior. Enggak bakal bisa jadi penjahit top sebenarnya. Kebiasaan lamamu masih saja belum berubah. Guru, aku salah. Kau dengar ya, Farel itu keponakanku. Bukan orang yang bisa kau remehkan. Kalau sampai bikin dia nggak puas sedikit saja, selamanya kau nggak bakal punya tempat di dunia mode lagi. Iya. Sekarang sudah terbukti bukan hasil curian, kan? Ayo pergi. Nona Nadia, tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Aku bersedia kerja sama tanpa syarat dengan kau. Nona Nadia, boleh lihat kontrak Anda? Boleh kerja sama. Tapi aku mau bikin ulang kontraknya. Ayo pergi. Kak Farel, Karin, gimana kabarmu belakangan?
Keluargaku mengatur perjodohan, tapi semuanya kutolak. Soalnya di hatiku selalu ada satu orang. Kau itu nona besar keluarga Pramudita. Aku cuma orang biasa. Enggak, di hatiku kau yang terbaik. Kita nggak cocok. Aku sudah menikah. Nadia cuma memanfaatkanmu. Demi kepentingan perusahaan, dia bisa mengorbankan apapun, termasuk kau. Kita berdua yang paling cocok. Kalian nggak cocok. Bu Nadia cemburu ya? Siapa bilang aku cemburu? Terus kenapa udaranya jadi ada bau asam gitu? Kalian jangan ribut ya. Siapa yang ribut sama dia? Aku cuma nggak menyangka. Aku sama Farel sudah menikah, tapi kau masih nggak bisa lepas. Nadia, Kak Farel menikah sama kau karena salah paham. Kalian berdua nggak ada perasaan sama sekali. Ada atau enggak bukan tergantung kau. Kalau gitu dicoba dulu baru tahu kan? Siapa tahu aku lebih cocok sama dia daripada kau. Aku sudah bilang, kalian berdua nggak cocok. Berhenti. Nadia, bukannya kau masih ada pekerjaan? Ayo kita pergi. Karin, kau... Kak Farel, aku kesini memang buat ketemu kau. Bisa ketemu kau saja, aku sudah puas banget. Beberapa hari nggak ketemu, kau jadi kurus. Jaga diri baik-baik. Masih lihat? Ngapain cubit aku? Nggak ada yang mau kau bilang. Aku sama Karin beneran nggak ada apa-apa. Siapa yang tanya soal itu? Bukan soal itu. Aku ingin tanya, gimana bisa kenal Tuan George? Terus ada apa sama baju ini? Dia omku. Nggak ada apa-apa, ngapain bahas dia. Dia itu cuma penjahit kecil. Sering jahit baju buat keluargaku. Bajuku, baju ibuku, dan baju tanteku semua dia yang jahit. Lagian itu juga gratis. Sudahlah, kalau kau nggak mau cerita, aku nggak tanya lagi. Aku serius. Bu Nadia, kita harus kembali ke kantor buat rapat. Ini pasti nggak percaya. Bu Nadia, silakan duduk. Mari ku perkenalkan, dia direktur tim penjualan yang baru. Dia pria simpanan yang dibiayai Bu Nadia. Memang nggak tahu malu, ternyata numpang hidup dari istri. Katanya kontrak sama grup Pramudita itu didapatkan karena mengandalkan wanita. Lagi bisik-bisik apa di sana? Kalau keberatan, katakan dengan lantang. Karena nggak ada yang keberatan, kayak gini saja keputusannya. Baiklah, sekarang mulai laporan kerja tahun ini. Tahun ini, pendapatan 2 kuartal pertama mencapai 20 triliun. Di antaranya properti dan finansial. Astaga, jangan-jangan aku beneran simpanan? Bu Nadia, aku punya pendapat baru soal perkembangan perusahaan kita ke depannya. Katakan saja. Grup Santara berkembang pesat di bawah pimpinan Bu Nadia. Tapi grup Santara ini bukan aset pribadimu. Bukan kau sendiri yang buat keputusan. Apa maksud ucapanmu ini? Maksudnya itu, pecundang itu belum pantas jadi direktur tim penjualan. Ardi, kenapa kau kesini? Jangan lupa, aku ini wakil CEO grup Santara. Terus? Farel pria simpanan yang hidup dari istrinya. Kamu membiarkan pecundang kayak dia jadi direktur tim penjualan. Bukankah grup Santara bakal hancur di tangan orang nggak berguna kayak dia? Benar! Jangan sampai orang kayak dia menduduki posisi sepenting itu. Tuan Ardi benar sekali. Aku menolak tegas. Aku juga menolak. Nadia, walaupun kau CEO grup Santara, bukan berarti kau bisa bertindak semaunya, kan? Aku menolak. Kau siapa? Wakil Direktur Teknik Grup Santara. Kau mau bocah ini jadi direktur tim penjualan? Aku nggak setuju. Kalau gitu kau pulang saja. Apa maksud? Maksudku itu,
Kau sudah dipecat. Aku orangnya Tuan Ardi. Atas dasar apa kau memecatku? Karena sekarang aku ini CEO Grup Santara. Sekarang Grup Santara punyaku. Tuan Ardi. Nadia, pakai hukuman jadi contoh nggak berguna. Selama aku masih di keluarga Wiratama, perusahaan ini bukan cuma kau yang putuskan. Atas dasar apa memecat orangku? Nadia, lupakan saja. Pengalamanku kurang. Mungkin memang belum pantas jadi direktur tim penjualan. Nadia, kau berani memukulku di kantor? Kutanya kau, aku berhak atau enggak? Kau enggak berhak. Keluarga Wiratama punyaku, perusahaan juga punyaku. Kau cuma wanita yang sudah menikah. Demi apa menguasai harta keluarga Wiratama? Bukankah aku pernah mendidikmu supaya jangan kurang ajar padaku? Nadia, aku peringatkan kau. Aku ini putra tunggal keluarga Wiratama. Kalau kau berani membunuhku, ayah nggak bakal melepaskanmu. Kalau aku membunuhmu, aku jadi putri tunggal keluarga Wiratama. Menurutmu apa ayah bakal membunuhku demi menegakkan keadilan? Kutanya kau sekali lagi, aku berhak atau enggak? Ada. Pintar. Nadia, kau mempermainkanku. Aku kira kau nggak takut mati. Mainan saja takut. Lain kali kalau ketemu aku sama Farel, ingat jauhi kami. Kalau enggak, aku habisi kau. Sekarang, siapa yang masih keberatan? Bu Nadia, aku sudah kerja keras 40 tahun di Grup Santara. Aku nggak menentang Pak Farel jadi direktur tim penjualan. Aku mohon jangan pecat aku. Sudah terlambat. Satpam! Aku mohon, Bu Nadia. Aku mohon. Bu Nadia, aku mohon jangan pecat aku, Bu Nadia. Selamat atas promosi, Pak Farel. Makasih kesempitan. Aku menentang. Nadia, kenapa kau kayak gitu sama adikmu? Walaupun ku bunuh dia, kau bisa apa? Anak durhaka. Selama ini aku terlalu memanjakanmu sampai kau jadi keras kepala dan arogan. Apa mau kuusir dari keluarga Wiratama? Sudahlah sayang, gimana pun Nadia itu keluarga kita. Jangan emosi, jaga kesehatan. Yuli, kau masih begitu baik. Tapi hari ini dia sudah keterlaluan. Kalau dia nggak dihukum, Ardi bakal dirugikan dan nggak adil buat kau. Gimana kalau gini saja? Ardi juga sudah dewasa, berdedikasi penuh, dan ingin bikin kontribusi bagi perusahaan. Sedangkan Nadia baru menikah dan nggak fokus kerja. Gimana kalau berikan saham Grup Santara milik Pak Bambang pada Ardi? Ini juga bisa dianggap kompensasi. Ardi, ayah tanya kau, gimana menurutmu? Anda ayahku. Ayah bilang apa, aku pasti menurut. Oke. Nggak sia-sia ayah menyayangimu. Kini saja keputusannya. Cepat berlutut, bilang makasih pada ibu tirimu sudah membelamu. Saham perusahaan itu warisan dari kakekku. Kalian bertiga jangan harap bisa mengambilnya. Kau mau kusir dari keluarga Wiratama ya? Grup Santara itu hasil jeripayah kakek seumur hidup. Diserahkan ke Ardi, Grup Santara bakal hancur. Kau asal bicara. Grup Santara di bawah pimpinanku cuma akan semakin maju. Kau cuma anak kayak manja. Apa pantas bicara gitu? Nadia, kau berani nggak taruhan sama aku? Taruhan apa? Taruhan kalau aku bisa bantu Grup Santara dapat kontrak sama Grup Cahyadi. Grup Cahyadi? Keluarga konglomerat terbesar di Kota Agung? Ya. Grup Cahyadi, dari segi kekuatan mereka jauh di atas Grup Santara. Kalau Grup Santara bisa kerjasama dengan Grup Cahyadi, Grup Santara pasti bakal lebih maju. Kalau aku menang, silakan kau keluar dari Grup Santara. Baik, aku terima taruhannya. Tapi gimana kalau kau yang kalah? Kalau aku yang kalah, aku nggak bakal pernah menginjak kantor lagi. Oke, deal. Ayah, ayo pergi. Nadia, kau pasti kalah. Dari kabar terbaru yang aku terima, Grup Cahyadi mau kerjasama dengan keluargamu. Keluarga Wiratama bakal naik daun. Beneran? Nggak salah lagi. Aku punya teman yang kerja jadi manajer tim penjualan di sana. Dia sendiri yang bilang sama aku, bagus banget. Terus soal pernikahan Nadia sama Rian. Tapi Rian duluan yang kabur dari pernikahan.
Anak-anak mana mengerti perasaan? Mending sudah dikasih pelajaran. Tapi tenang saja, kali ini pasti nggak bakal ada masalah lagi. Ini... Aduh sayang, keluarga Pramudita juga termasuk keluarga elit di Kota Raya. Jauh lebih baik dari pecundang dari desa itu. Baiklah. Itu saja keputusannya. Baiklah. Manajer tim penjualan grup Cahyadi itu cuma tukang minum saja. Aku sudah suruh orang ke sana, minum sampai lambung berdarah, urusan pun nggak selesai. Dimanapun juga, nggak boleh biarkan Ardi merebut hasil jerih payah kakek. Kerjasama ini harus segera diselesaikan. Kalau gitu, gimana kalau suruh? Gak usah, aku saja yang pergi. Baik. Grup Cahyadi. Pak Irwan, hadiah kecil. Nggak seberapa. Terlalu sungkan. Tuan Ardi, gimana kabar kakekmu belakangan? Tinggal hitungan hari. Oh, beneran? Aku lihat sendiri. Dia sudah tinggal nafas terakhir. Kalau gitu, ucapkan selamat dulu padamu. Pak Irwan, soal kerjasama ini. Terus Nadia. Cuma harimau dalam sangkar saja. Di depan terlihat penuh wibawa. Terlahir jadi pemimpin. Tapi ujung-ujungnya tetap saja wanita biasa. Kalau kakek sudah nggak ada, keluarga Wiratama pasti banyak yang nggak puas. Nadia sudah tiba. Katanya macam wanita keluarga Wiratama nggak cuma cantik banget, tapi juga berani luar biasa, nggak kalah sama pria. Tapi nggak tahu keahlian di ranjang. Kau, Pak Irwan, membahas istri orang kayak gitu kayaknya kurang pantas. Istri orang? Di seluruh kota raya siapa yang nggak tahu Nadia sembarang pilih orang desa karena putra keluarga Pramudita kabur dari pernikahan? Hahaha. Memangnya kau beneran menyukai bocah dari desa itu? Sudah. Bu Nadia, ayo kita minum. Bu Nadia, walaupun kau CEO grup Santara, tapi kalau nggak kuat minum, jangan salahkan aku mempermalukanmu. Baiklah. Hari ini ku temani Pak Irwan minum habis-habisan. Bu Nadia. Bu Nadia, kau juga tahu aturanku, kan? Habiskan semua alkohol di sini, kau baru layak duduk bahas bisnis sama aku. Kemampuan minum sedikit gitu, mending nggak usah. Jujur saja, di seluruh Jayantara, belum ada yang bisa minum melebihi aku. Hei kau, pulang saja. Bu Nadia biasanya nggak pernah minum. Mana mungkin bisa kuat minum? Bukankah ini kebetulan di seluruh Jayantara nggak ada bisnis yang nggak bisa didapatkan Nadia? Semua gara-gara Farel. Kalau bukan karena menikah sama pecundang kayak dia, Bu Nadia nggak perlu merendah kayak gini buat bahas bisnis. Seharusnya itu tepatnya. Farel, dia sudah cukup kasihan. Di hari pernikahan calon suami kabur, lalu aku malah ikut campur. Sekarang malah harus menemani orang minum. Farel, kau ini laki-laki atau bukan? Jadi janji yang kau bilang padaku hari ini semuanya bohong? Di depan orang tua dan semua tamu undangan bilang menjagaku seumur hidup itu juga bohong. Minum lagi, Bu Nadia. Bu Nadia, nggak boleh minum lagi. Kalau kau minum terus, bakal masuk rumah sakit. 约定过的远方，还未曾造访，却要回航。跟你的路径和大多数一样，过程不像不痛不痒。每当我拉着月亮想打醉一场，
他却假装经历你的模样，你偶然打中场来去都匆忙，让心脏引诱随即恢复原状。后来除了Ini Pak Irwan, minum bir mana seru? Ganti anak putih. Istriku nggak kuat minum. Biar aku temani kau. 有缘分呀，怎能将原谅写在苦水中着？ Sudah cukup, Pak Irwan. Pak Irwan, alkoholnya sudah habis. Sekarang sudah bisa bahas kerjasama, kan? Kak Farel jago juga minumnya. Arti kenapa ada di sini? Ayo minum bareng. Pecundang, jangan sentuh aku. Pak Irwan, apa maksudnya? Kok dia bisa ada di sini? Maaf ya, Bu Nadia. Proyek dari grup Cahyadi sudah kuberikan pada Tuan Ardi. Kau mempermainkanku? Memangnya kenapa? Kalau kau patuh dijodohkan sama Tuan Rian, aku bakal segan sedikit sama kau. Siapa sangka kau malah melukai Tuan Rian? Keluarga Pramudita sudah umumkan mau habis-habisan sama kau. Kalau bukan karena kakek, kau bahkan gak punya hak kuat bicara di hadapanku. Gimana kondisi kakekku sekarang? Mending kau pikirkan dulu dirimu sendiri. Kalau kau gagal mendapatkan kontrak dari grup Cahyadi, grup Santara bakal jadi milikku. Sampai nanti keluarga Wiratama nggak terima kau. Keluarga Pramudita nggak bakal melepaskanmu. Nggak bakal ada tempat buat kau di kota raya. Enggak apa-apa sayang. Kau masih punya aku. Kau kira kau siapa? Cuma petani dari desa. Bahkan lebih buruk dari semut. Aku beritahu kau, di dunia ini kemampuan paling penting. Kau punya apa? Gaji 3 juta sebulan? Apa maksudmu? 5 juta. 5 juta? Bodoh. Ardi, jangan keterlaluan, ku beritahu kau. Kau mau memukulku ya? Ku beritahu kau hari ini aku nggak takut kau. Pak Irwan, soal kerjasama, apa nggak mau dipertimbangkan lagi? Ardi itu cuma anak orang kaya manja. Grup Cahyadi nggak bakal ada masa depan kalau kerjasama dengan dia. Kalau sekarang kau bisa buka baju, naik ke kamar dan tunggu aku, mungkin bisa aku pertimbangkan lagi. Kau Berani menggoda istriku. Ku habisi kau. Kau gila ya? Pak Irwan gak ada apa-apa kan? Kau bagus ya. Nadia, ku beritahu kau, seumur hidup ini jangan harap bisa dapat proyek grup Cahyadi. Dan kau tunggu pembalasanku. Pengawal. Habisi mereka. lihat siapa yang berani. Wanita tua dari mana? Beraninya ikut campur urusan grup Cahyadi. Keluar dari sini. Jaga mulutmu kalau bicara. Tahu. Nyonya Eva, kenapa Anda bisa kemari? Pak Irwan, cuma wanita tua saja. Ngapain takut sama dia? Tutup mulutmu! Sayang, coba lihat. Kenapa dia mirip banget sama ibuku ya? Apa? Dia putra Nyonya Eva? Kau yang bikin dia mabuk sampai kayak gini. Bukan Nyonya Eva, aku... Resti, minum. kau tahu akibatnya kalau nggak habis. Iya, Nyonya Eva. Aku minum. Nyonya Eva dari grup Cahyadi itu ibumu? Nyonya Eva dari grup Cahyadi? Enggak mungkin. Ibuku cuma orang biasa. Ya mana mungkin orang penting. Enggak mungkin. Ini mustahil. Resti, ayo pergi.
Pak Irwan terus soal kontrak kita. Yang dasar bodoh, kau sudah mencelakaiku. Adik Farel, oh bukan Kak Farel. Tolong maafkan adik kali ini. Adik benar-benar sudah tahu salah. Tolong maafkan aku. Maaf. Tolong maafkan aku. Aku masih bisa minum. Ini pesanan kecil saja. Apa perlu sampai segitunya? Pesanan kecil apa? Kalau aku nggak membereskannya, grup Santara kau bakal direbut sama Ardi. Itu hasil jerih payah kau sama kakek Bambang. Mana mungkin ku biarkan direbut sama dia? Sialan! Ada apa sebenarnya? Grup Cahyadi ternyata mau tanda tangan sama Nadia si Jalang itu. Grup Santara bisa-bisa jatuh ke tangannya. Sialan. Memang sialan. Masuk! Tuan Ardi, ngapain kalian ke sini? Tuan Ardi, kami bisa membantumu. Farel itu cuma seorang pemuda ceroboh yang nggak tahu diri. Diam-diam sekongkol sama Nadia, selalu mempersulit aku. Aku terus terang saja, kami itu musuh bebuyutan. Aku punya cara biar reputasi Farel sama Nadia hancur. Coba bilang. Sampai nanti, grup Cahyadi pasti nggak jadi tanda tangan kontrak demi menjaga muka. Bagus banget. Ini Tuan Ardi, bersulang. Nadia, aku lihat kau mau gimana berebut sama aku. Farel, makasih ya. Kau cantik banget. Kayak bidadari. Seandainya kau istriku, Siapa yang mau jadi istrimu? I'm in wonderland with you, and it feels so nice. Farel, aku salah. Kenapa? Kau bisa memaafkan aku nggak? Kalau kau nggak memaafkan aku, hari ini aku mati di sini saja. ada urusan yang harus kubereskan. Aku pergi sebentar. Aduh, dasar bocah nakal. Payah banget. Apa yang lebih penting dari menemani istri? Nyonya Eva, kapan Anda berencana jujur pada Farel soal identitas kita? Tunggu sebentar lagi, belum waktunya. Tidak. Farel! Farel, aku tahu kau masih peduli sama aku, kan? Kau masih menyukaiku. Ayo balikan. Tidak, sudah cukup bertingkahnya. Aku... Sejak kau pacaran sama Sony, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Tapi sekarang aku sudah nggak punya pekerjaan. Sony juga sudah putus sama aku. Selain kau, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kau jangan salah paham. Aku nggak tertarik sama kau. Aku cuma nggak mau ada yang kehilangan nyawa gara-gara aku. Kalau kau nggak apa-apa, aku pergi dulu. Temani aku minum ya. Segelas saja. Setelah gelas ini kita nggak ada hubungan lagi. Hidup matiku juga bukan urusanmu. Baiklah. Setelah minum ini, aku langsung kembali. Farel, kau tahu nggak? Gara-gara kau reputasi Nadia bakal hancur dan nggak bisa bangkit lagi. Farel, penghinaan yang kau berikan pasti bakal kubalas 2 kali lipat. Selanjutnya aku serahkan pada kalian. Jangan lupa direkam. Tenang saja Tuan Ardi, aku pasti bakal rekam semua aibnya Farel. Nggak bakal ketinggalan.
Ngapain kau bengong? Lepas bajumu. Di sini? Kalau enggak, kau malu sekarang? Bukannya kita belum pernah di sini. Tenang saja, aku enggak rekam kau. Kau jangan lupa, asal Tuan Ardi pegang kendali grup Santara, kita bisa kembali lagi. Menikmati kemewahan tanpa batas. Cepat lepaskan. Nadia, kau pasti kalah. Ardi, kenapa kau di sini? Mana Farel? Farel? Oh, suamimu yang nggak berguna itu. Aku ingat sekarang, dia mabuk. Pacarnya lagi menyadarkan dia. Brengsek! Ayah, Minggir! Nadia! Farel itu cuma orang rendahan yang hina. Kau beneran menganggap dia menantu keluarga kita? Aku mau mencari suami yang kayak mana, nggak perlu kau atur. Nadia, kau jangan lupa. Keluarga kita itu keluarga terpandang di Kota Raya. Setiap ucapan dan tindakan kita mewakili nama baik keluarga Wiratama. Aku beritahu kau, kalau sampai kakek tahu laki-laki yang kau pilih itu orang yang suka tebar pesona, posisi pewaris keluarga Wiratama pasti nggak bakal kakek serahkan padamu. Farel nggak mungkin kayak gitu. Dia bukan orang licik kayak kau. Baik, kau lihat saja sendiri di dalam. Sekarang ini, suami hebat yang kau cari itu lagi ngapain? Kusarankan kau mending pulang saja. Pemandangan di dalam gak enak dilihat. Jaga sedikit harga dirimu. Apa yang kau lakukan padanya? Dia minum sampai mabuk sama mantan pacarnya. Sekarang kayaknya cinta lama bersemi kembali. Kak Nadia, laki-laki kalau mabuk ingin gitu wajar banget. Dia nggak bakal kayak gitu. Farel, kau gila ya? Farel, kau nggak apa-apa kan? Ayo. Ada apa ini? Tuan Ardi, aku sudah berusaha semampuku. Aku cuma ingin memapanya. Dia malah pakai botol buat memukulku kepalaku, jadi kayak gini. Dasar kalian berdua nggak becus. Hal kecil saja nggak bisa dibereskan. Nadia, Farel, bakal ku habisi kalian. Pasti ku habisi. Anggi, lebih cepat lagi ke rumah sakit terdekat. Dia dikasih obat bius. Baik. Hentikan mobilnya. Kau juga turun. Jangan dekat-dekat aku. Cepat hentikan mobilnya di gang kecil. Bunuh dia. Nggak sempat peduli banyak lagi. Ada yang nggak beres sama obat ini. Turun sekarang. Kau turun sekarang. Bu Nadia, ini kurang baik. Biar ku carikan hotel. Jangan banyak bicara. Obat ini nggak beres. Cepat. Biar aku bantu. Apa kau sudah yakin? Begitu melakukannya sama aku, kau nggak bisa menikah sama orang lain lagi. Aku cuma orang biasa. Status kita nggak sepadan. Aku tahu waktu itu kau menerima lamaranku karena nggak ada pilihan yang lebih baik. Tapi aku... Diam.
Anggi, kenapa kau nggak pulang? Aduh, Bu Nadia. Aku di luar jadi pengawal sekalian jaga malam. Grup Cahyadi sudah antarkan kontraknya. Kita menang. Bagus banget. Selamat, selamat. Halo? Apa? Kakek kritis? Ibu, grup Cahyadi sudah tanda tangan kontrak sama Nadia si Jalang itu. Kita sudah kalah. Ngapain panik? Cuman anak kasihan yang nggak punya ibu. Buat apa takut sama dia? Kau jangan lupa, siapa yang tentukan pewaris keluarga Wiratama? Maksud ibu kakek? Selama kakekmu tanda tangan menetapkan kau jadi pewaris keluarga Wiratama, begitu dia meninggal, nggak ada yang bisa buktikan lagi. Tapi kondisi kakek belakangan ini sehat-sehat saja. Dia juga selalu dukung Nadia si Jalang itu. Gimana caranya kita bikin dia tanda tangan? Bukannya itu gampang? Maksud ibu, Kakek! Kenapa bisa gini? Nadia, kau jangan terlalu sedih. Gimanapun gak ada yang ingin hal kayak gini terjadi. Ya Kak Nadia. Dokter, kumohon tolong selamatkan kakekku. 2 hari lalu baru saja kujenguk kakek masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba? Maaf banget, Nona Nadia. Kanker Pak Bambang sudah di stadium akhir. Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Aku sarankan buat segera siapkan urusan terakhir. Hah? Nadia, kakekmu meninggalkan surat wasiat menjelang ajalnya. Surat wasiat? Surat wasiat apa? Nadia, kakekmu bermaksud biar Ardi yang meneruskan bisnis keluarga. Nggak mungkin. Ini palsu. Ini palsu. Kak Nadia, hitam di atas putih sejelas ini, kau mau bilang apa lagi? Kau asal bicara. Mana mungkin kakekku menyerahkan harta keluarga pada anak manja kayak kau? Aku tahu sekarang. Pasti kau yang mencelakai kakekku. Sembarangan. Ardi itu cucu kandung kakekmu. Mana mungkin mencelakai kakekmu? Aku tahu selama ini kau sudah berkorban banyak buat keluarga Wiratama. Tapi gimana juga kau seorang wanita dan sudah menikah. Kalau kau bersedia, aku bisa buat keputusan biar kau tetap tinggal di keluarga Wiratama, membantu Ardi bikin grup Santara semakin berkembang. Iya Nadia, kita ini sekeluarga. Asal kau membantu Ardi baik-baik, kami nggak bakal mengusirmu dari rumah. Iya Kak Nadia, kau juga nggak gampang menikah sama pecundang. Kalau kau keluar dari keluarga Wiratama, apa pecundang ini bisa menafkahimu? Mending kau tetap di sini membantuku. Pasti kau mencelakai ibuku nggak cukup, masih mau mencelakai kakekku? Diam kau! Ayah, kau nggak percaya aku? Kau bilang ibu tirimu mencelakai kakekmu. Kau punya bukti apa? Aku? Gimana kalau aku bilang, kakekmu masih bisa diselamatkan? Farel, kau serius? Aku ingat tanteku pernah bilang, suaminya itu dokter hebat, mungkin punya solusi. Makanya sebelum kesini aku sudah hubungi mereka. Mereka bakal segera tiba. Konyol banget. Pak Bambang sekarang sudah kritis banget. Cuma sisa nafas terakhir. Kalau ada yang bisa menyelamatkannya, cuma Dokter Dedi yang legendaris di Kota Raya. Suami tantemu itu Dokter Dedi. Konyol banget. Pemuda miskin dari desa kayak kau mana mungkin kenal Dokter Dedi? Benar juga. Mana mungkin dia kenal orang sehebat Dokter Dedi? Terima saja nasibmu. Gini saja, aku kasih 2 pilihan. Kau patuh dan tetap di sini membantuku, atau keluar dari rumah ini. Baik. Aku pergi.
Nadia, grup Santara itu hasil jerih payahmu. Kau sudah berkorban gitu banyak. Mau menyerah gitu saja. Memangnya kau punya cara lain? Ramai banget. Tante Liana. Ibu. Ibu. Ibumu itu Nyonya Eva dari grup Cahyadi. Kau pernah ketemu ibuku? Anak bandel ini nggak tahu aturan. Kelak tolong bimbing dia ya. Ada apa ini sebenarnya? Dasar bebal. Farel, saat kau menikah, aku nggak kasih kau hadiah. Hari ini, kebetulan membantumu menyelamatkan Pak Bambang. Anggap saja ini hadiah pernikahan dari Om Deddy. Pak Yanto, Pak Bambang kena kanker stadium akhir. Di seluruh Jayantara, bahkan seluruh dunia pun nggak bisa diobati. Ya orang miskin dari desa bisa mengobatinya. Ya ayah, cepat usir mereka keluar. Orang lain nggak bisa tolong, bukan berarti Deddy nggak bisa. Apa katamu? Oh, dokter Dedi yang legendaris itu? Jamin asli. Sudah, dia bakal sadar sebentar lagi. Beneran? Suamiku bilang bisa menolongnya, pasti bisa ditolong. Makasih Pak Dedi. Kau panggil aku apa? Makasih Om Dedi. Farel, istrimu ini aku suka banget. Apa yang kau katakan? Nadia, omongan pecundang juga kau percaya? Kakekmu jelas belum sadar. Kakek! Ayah! Kakek! Ada apa ini sebenarnya? Mereka mencelakai ayah. Kalian berani mencelakai kakekku, aku nggak bakal mengampuni kalian. Seseorang, habisi mereka semua. Berhenti! Ini mana mungkin? Kakek. Aku nggak lagi mimpi, kan? Nah, kau nggak lagi mimpi. Aku beneran hidup kembali. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Yanto. Ayah, kau memang punya istri yang baik, putra yang baik, ya? Ayah, apa maksud ayah? Kakek, semua salah ibu. Ibu yang suruh aku mencelakaimu, bukan urusanku. Arti, Aku memang dari awal mau jadi anak manja, tapi kau memaksaku merebut harta keluarga. Kakek, mencelakai kakek itu ide ibu. Surat wasiat juga ibu tulis sendiri, bukan urusanku. Kurang ajar. Dasar anak durhaka. Seseorang. Terus mereka bertiga keluar. Kakek, kakek. Nyonya Eva. Aduh. Cepat. Ayah. Nyonya Eva, Anda sudah datang. Bambang, cucu perempuanmu luar biasa. Itu semua rezekinya anak-anak. Ibu. Kakek Bambang. Kalian saling kenal, ya? Kami teman lama. Nadia, kakek sudah tua. Mulai sekarang grup Santara kuserahkan padamu. Ada Farel membantumu. Kakek tenang. kau masih utang pesta pernikahan sama aku. Pak Farel, apa kau bersedia menikahi wanita ini? Baik dalam suka maupun duka, sehat ataupun sakit, kau tetap mencintai dia, menghormati dia, sepenuh hati sampai akhir hayatmu. Pak Farel. Pak Farel. Ada apa ini? Farel,